Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Juli 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya kami hadirkan di hadapan Anda bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi ungkap jaringan narkotika lintas provinsi, pelaku karyawan jasa pengiriman barang di Kota Ambon. Satuan Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease telah mengungkap jaringan narkotika lintas provinsi. Atas pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku jaringan narkotika berinisial RDS alias I 26 tahun dengan total barang bukti kurang lebih 100 gram. RDS dibekuk Satres Narkoba Polresta Ambon di depan BTN Gria Pesona, kawasan Kebun Cengke, Kecamatan Serimau, Kota Ambon pada Sabtu 16 Juli 2022 sekitar pukul 5 sore hari waktu Indonesia Timur. Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Raja Arthur Simamora kepada awak media mengatakan kasus ini terbongkar ketika polisi mendapatkan informasi bahwa pelaku menguasai dan membawa barang haram tersebut ke arah Kebun Cengke. Lantas polisi langsung bergerak cepat dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku juga mengakui bahwa barang yang didapatkan ini berasal dari salah satu bandar yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lapas Kalimantan. Atas perbuatannya ini pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis yakni pasal 112 ayat 2 tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dan juga pasal 114 ayat 2 tentang perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1. Tersangka terancam 5 tahun atau 20 tahun penjara bahkan seumur hidup. Dan dia juga status sebagai pengedar bandarnya ada di wilayah 2 provinsi Ambon, Maluku. Berarti barang ini berasal dari Kalimantan ya Pak, bisa dipastikan? Bisa dikatakan. Berarti dia masuk jaringan antar provinsi apa ya? Ya. Bapak Polres apakah dia ada merupakan jaringan dari luar Maluku? Nanti makanya kita akan kembangkan lagi, ya. Jadi waktu proses penyelidikannya. Intinya sebatas itu, karena kalau kita masuk ke itu masuk pada langkah-langkah teknis penyidikannya, ya. Pak, kalau uang napi yang di Ya. dia dapat barangnya dari situ ya Pak? Mungkin dia sebagai bantuan pengendali. Pak, apakah yang bersangkutan ini pemain lama atau pemain baru Pak? Makanya saya bilang tadi proses ini tidak berhenti di sini, kita akan kembangkan lagi karena seperti tadi ada keterlibatan di luar wilayah Ambon, utamanya luar provinsi Maluku. Jadi kita akan coba kembangkan. Gitu ya? Izin Pak, itu pemain lama atau pemain baru? ...29 pengendara kena tilang di 3 kawasan di Kota Ambon. 2 motor diantaranya diamankan polisi. 2 jam melakukan razia kasat mata, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Maluku menjaring 29 kendaraan roda 2 di 3 kawasan berbeda di Kota Ambon. Petugas Ditlantas Polda Maluku Ibtu Huai mengatakan razia kasat mata ini dimulai pada pukul 9 pagi hari waktu Indonesia Timur. Lokasi yang pertama yakni di Jalan Said Perintah, di mana ada 6 pengendara diberikan surat tilang karena tidak memakai helm dan berkendara berlawanan arus. Sedangkan di Jalan Ian Pai sebanyak 9 kendaraan yang ditahan dan diberikan surat tilang karena tidak memakai helm. Untuk di Jalan AM Sangaji ada 15 kendaraan yang diberikan surat tilang karena menerobos lampu merah dan tidak mengenakan helm. Lanjutnya, Huai menghimbau agar semua pengendara agar selalu tertib berlalu lintas saat di jalan. Hal ini untuk keselamatan pengendara sendiri. Huai menegaskan hunting seperti ini akan terus dilakukan guna meminimalisir tingkat kecelakaan di Kota Ambon. Ini sangat ada? Oh iya, mari Pak.
Tribunnews jalan rusak di Pasar Batu Merah Mardika, Gubernur Murad Ismail langsung minta balai jalan segera perbaiki. Gubernur Maluku Murad Ismail sudah meminta Balai Jalan Nasional untuk memperbaiki jalan rusak di Pasar Batu Merah Mardika, Kota Ambon. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, terkait penyelesaian jalan rusak di Pasar Batu Merah Mardika Ambon itu. Lanjutnya, Pasar Batu Merah Mardika Ambon itu merupakan jalan nasional sehingga jadi kewenangan pada pihak Balai Jalan. Meski belum mengetahui kapan akan diperbaiki, namun Sapulete berharap jalan di Pasar Batu Merah Mardika itu tahun depan hingga depan revitalisasi Pasar Mardika bisa diperbaiki pada tahun ini. Sebelumnya, pedagang di Pasar Batu Merah mengeluhkan kondisi jalan yang rusak di pasar itu. Kondisi jalan rusak yang sudah lama tak diperbaiki dan mengakibatkan pedagang sering kena cipratan air dari mobil atau motor yang lewat. Akibat jalan Pasar Batu Merah yang rusak parah itu juga mengakibatkan penumpukan kendaraan di beberapa ruas jalan. Pasalnya sejumlah kendaraan yang seharusnya melewati jalur tersebut enggan dan beralih ke jalan utama. Sebut saja Jalan Slamet Riyadi, Jalan Tuluka Besi, dan juga Jalan Sudirman. Pada balai jalan karena statusnya adalah jalan nasional. Selama belum diserahkan ke pemerintah kota, tetap statusnya adalah jalan nasional. Oleh sebab itu kemarin sesuai informasi yang kami terima bahwa Pak Gubernur itu sudah minta kepada balai jalan untuk memperbaiki jalan itu. Dalam tahun ini segera. Kami harap sungguh seperti itu. Siap-siap, oke Pak. Bukan cuma di Batu Merah, tapi yang di depan revitalisasi Pasar Mardika juga tetap saja di aspal yang sudah rusak juga di aspal. Betul. Ya. Tribunnews sering dikira sama, ini perbedaan Fakultas MIPA dan FKIP Unpati Ambon. Banyak yang salah persepsi tentang Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA, yakni masih dianggap sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Bahkan tidak sedikit yang berpikiran MIPA adalah bagian dari FKIP. Oleh Dekan Fakultas MIPA Universitas Patimura Unpati Ambon, Profesor Kakisina ditegaskan, MIPA berdiri sendiri, meski ada persamaan yang mencolok yaitu program studi, matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan FKIP lebih menjurus ke keguruan dan ilmu MIPA secara umum. Perbedaan lainnya pada title yang disandang lulusan kedua fakultas itu. Lulusan FKIP bergelar sarjana pendidikan, sementara Fakultas MIPA bergelar sesuai dengan jurusan yang diambilnya. Selain itu, lulusan Fakultas MIPA bisa mendaftar di instansi manapun atau tidak terbatas pada lingkup dunia pendidikan seperti alumni FKIP. Diketahui Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA dibentuk pada 26 Februari 1998 dengan 4 jurusan. Kini MIPA Unpati telah memiliki 7 prodi yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Kalau bilang hampir mirip dengan FKIP, ya, saya kira tidak, karena di FKIP itu ada jurusan pendidikan MIPA. Di FKIP punya jurusan pendidikan MIPA, itu ada pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, dan pendidikan matematik. Nah, berbeda dengan di MIPA itu karena di MIPA itu ilmu murni. Jadi pure matematika, pure statistika, pure kimia, pure biologi, pure fisika, kemudian pure bioteknologi, ya, dan beberapa program studi. Termasuk ada ilmu komputer yang baru dibuka. Ya, jadi kalau di FKIP itu sarjana pendidikan, ya, yang nantinya akan menjadi guru. Sedangkan kalau di MIPA sarjana sains, kalau sarjana statistika itu sarjana statistika,
kemudian matematika itu sarjana matematika atau SMAT. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 22 Juli 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.